Perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas kini rupanya semakin memanas hingga terjadi aksi saling lapor. Bersikap santai tiap kali disinggung soal permasalahannya dengan sang pengacara kondang, Denny Sumargo bermain secara diam dengan melaporkan balik Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya atas kegaduhan yang tengah terjadi akhir-akhir ini, dugaan tentang pengancaman. Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di Next Update. Pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024, pria yang akrab disapa Denny Sumargo itu baru saja menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang dilayangkan pada minggu lalu oleh kuasa hukumnya. Lantas dengan semakin panasnya kegaduhan yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, akankah ada perdamaian antara dua belah pihak? Ya, makasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, ya, atas laporan kita, bukan laporan orang, ya, atas laporan kita diperiksa. Ya. Pertanggal berapa? Kapan laporan? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya, artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan, ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan, ya, kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya, Pak? Iya, BAP perdana. Melaporkan siapa, Pak? Terkait saja. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Dugaannya, Bang? Ya nanti begini. Ini kan sudah diperiksa. Masih lidik ya, nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah, cari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Jangan ada dulu dijelasin tuh. Pasalnya nih, Bang. Pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia lapor, kita lapor. Pasal ini Ya, untuk penjelasan nanti di sana ya. Bang, nanti untuk lebih jelasnya, Udah tahu lah biar aja. mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap Saudara Eva. Bang Densu, kenapa akhirnya memilih melaporkan balik, Bang? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Yaudah minta surat kuasa. Jadi begini, Bang, ya, ini ya. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah, kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya, jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucak-ucak lah, gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Ancamannya berbentuk apa, Bang? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa.
Pengancamannya seperti apa kalau boleh tahu? Iya, Ya, intinya sudah kita serahkan tadi ke sudah penyidik. kita kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Ini kita ya. Pengancamannya secara langsung, Mas. Bang Densu mungkin. Hah? Pengancamannya seperti apa? Pengancamannya seperti apa? Ya nanti jangan berkembang. Nah, nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Jadi nanti. Ya, Tapi Ya, sebagai kita korban jangan yang mendahului. melapor, sebagai korban yang melapor, apa yang ya itu tadi saya sudah sampaikan. pengancamannya? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap apa namanya keamanannya, terhadap properti, dan ini harkat martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Bang Densu, kenapa? Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, ya silakan aja. Nanti Tanyakan. kelihatan lah semua. Terlapor juga Ya. akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang? Ada satu flash disk. Satu flash disk. Bang Densu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas Secara pekerjaan? pribadi? Iya pasti ganggu. Ya, harusnya nggak kemari ya. karena Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Kondensu belum dijawab nih, Kondensu bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti. Ya. Karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk agenda selanjutnya. Masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi lu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi Udah lah kemana-mana? itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuma ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Bang di bentuk ancamannya Jadi seperti gini, apa, Bang? secara Tadi, Bang? hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya Ya kan? dengan laporan kita Nanti kita diterima. lihatlah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Kodensu tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kodensu juga mau cabut Ya. laporan. Iya. Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya, Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Bang terkait di podcast Deddy Komuter bilang kalau Bang Densu bilang kalau Eva itu sempat diminta untuk memberikan menangani Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang, udah kejauhan lu bawa masalah ini. Gitu. Udah. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana. Ya kan sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Saya Ya kan? tetap mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut
mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan tetap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar. Dilaporkan balik oleh Denny Sumargo, Farhad Abbas mengaku tak gentar dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Oke, tanggapannya nih Bang terkait Abang Magni sudah dilaporkan sama Densu. Tadi saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja kalau dia merasa itu. Yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita kuat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau melaporkan kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari Abang ada langkah selanjutnya nggak sih sudah dilaporkan mundur? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari Abang gimana tuh di mana? Nggak usah. Dia masalah dengan hukum kok dia. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Nah, saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi Abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia. Dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya. Nggak ada. Tapi Bang, di paling sini dia laporin pencemaran tetap ada kaitan dengan media kan? Ya. Abang di sini tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman Bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam. Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tae, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? Tapi laporan Abang di Polres kan masih jalan ke mana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu. Dia kan ngomong tae, begitu sampai di rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lo klarifikasi, sudah selesai. Di luar itu dia mulai, baru ketahuan rupanya dia menantang saya mencabut pedang, itu aja persoalannya. Itu kan dari statement sebelumnya Bang, sebelum Bang Densu akhirnya ke rumahnya. Kenapa? Katanya gimana? Itu kan statementnya dari sebelumnya Bang Densu ke rumahnya Abang. Ya kita lihat lokus tempusnya dulu lah, gitu. Santai kok. Tapi Abang akan ngelaporin lagi gak sih Bang setelah adanya kembali dilaporkan hari ini? Sudah laporannya dia udah sangat berat banget. Ngancam apa? Coba aja kalau dia dibilang tai, dia pasti ngancam kita kan. Sedangkan dia aja nantang itu kan sudah ancaman juga. Jangan maling teriak maling. Oke, makasih. Bang, dikit saran Abang nggak digubris nih soal perdamaian itu kan, soal pedang sangkur itu. Kenapa? Yang soal pedang disangkurkan itu gak digubris sama Densu maksudnya Bang? Ya udahlah, dia punya waktu untuk melawan itu. Oke? Berarti Bang. Bang, yang terkait UMKM Bang. Oke, thank you Bang. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.